Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Sejak dulu hingga sekarang tentu masyarakat di dunia itu pasti ingin cepat kaya ataupun ingin cepat sukses dengan cara yang instan. Banyak sekali orang-orang di seluruh dunia ini yang memiliki cara-cara tersembunyi, bahkan tak jarang cara-cara yang dalam tanda kutip cara yang tidak dibenarkan ataupun cara yang kotor, atau bisa dikatakan cara yang melanggar hukum untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Banyak sekali media-media untuk mencapai hal itu. Salah satunya adalah lotre atau sering kita sebut dengan perjudian. Karena memang banyak sekali orang-orang yang terbuai dengan yang namanya perjudian ini. Kondisi sosial masyarakat, kemudian kondisi-kondisi perekonomian yang tentunya tidak memadai, membuat masyarakat itu gampang terlena untuk sekedar mencoba hingga akhirnya terbuai dan akhirnya menjadi kecanduan terkait dengan judi yang ada dan sudah merajalela sejak dulu. Tapi ironisnya ada beberapa orang yang tentunya sangat tidak mau dilepaskan atau tidak mau meninggalkan yang namanya perjudian ini, walaupun sebetulnya ini adalah ilegal dan sangat merugikan negara, bahkan bisa merusak bangsa. Nah, sebetulnya dari mana asal muasal perjudian ini bahkan bisa berkembang sampai menjadi judi online? Ini akan kita coba kaji dan kita coba bahas pada episode kali ini. Dan mungkin video ini tidak untuk kalangan Anda yang mungkin punya pengalaman di masa lalu yang berjudi. Tapi mudah-mudahan dengan video ini masyarakat yang menonton bisa lebih berpikir lagi bahwa perjudian itu apapun bentuknya pasti merugikan. Dan mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari yang namanya perjudian, apalagi perjudian online. Simak videonya sampai tuntas dan kita akan membahas seluk-beluk judi online, bahkan bagaimana algoritma terbentuk dari sistem itu juga. Kita putar dulu intronya. Apakah Anda pernah ingin berpikir orang sukses itu tidak ada proses? Apakah Anda pernah berpikir bahwa sesungguhnya kesuksesan itu merupakan hal yang harus diusahakan, harus memiliki effort yang tinggi, karena tidak ada kesuksesan yang bisa diraih dengan instan. Bahkan ada kata-kata, kita ini perintis bukan pewaris. Ya, semuanya itu mengerucut kepada sebuah usaha manusia untuk bisa menghasilkan yang namanya kesuksesan. Memang sukses itu sangat global maknanya ya, tergantung bagaimana orangnya, tergantung bagaimana kondisinya. Tetapi ada beberapa cara-cara yang licik dan cara-cara yang kurang etis apabila seseorang itu ingin meraih kesuksesan dan meraih banyak keuntungan, bahkan uang yang sangat banyak dengan cara-cara yang tidak benar. Salah satunya adalah dengan melakukan perjudian. Sebetulnya sejak kapan manusia mengenal yang namanya judi atau aktivitas perjudian ini? Ternyata beberapa literatur mengatakan bahwa yang namanya judi itu banyak macamnya. Dan asal muasalnya judi itu berawal dari yang namanya lotre. Mungkin Anda pernah mendengar istilah lotre atau pengundian, adu nasib. Ternyata lotre itu sudah ada sejak tahun 2300 sebelum Masehi, tepatnya di Cina. Di mana pada saat itu lotre digunakan untuk membiayai keuangan negara pada saat itu akibat ekspansi pemerintah dan akibat perang-perang yang ditimbulkan oleh beberapa kaisar-kaisar Cina pada saat itu, sehingga menyebabkan beberapa daerah di Cina mengurangi krisis, ya, mengalami krisis maksud saya, dan akhirnya diadakanlah yang namanya lotre untuk meraup keuntungan dan meraup pajak sebesar-besarnya dari tempat perjudian lotre tersebut. Bahkan ada sebuah penelitian yang masih terus dilakukan, apa mungkin pembangunan tembok besar Cina yang sangat terkenal itu juga ada sangkut pautnya dengan perjudian lotre yang ada di Cina. Kemudian sejak saat itu lotre mulai terkenal di seluruh dunia hingga akhirnya beberapa abad berlalu dan sampai ke negara Paman Sam, yaitu negara Amerika Serikat. Ya, walaupun sebetulnya
di beberapa belahan dunia juga sudah mengenal yang namanya lotre itu. Walaupun bentuknya berbeda, tetapi mekanisme pekerjaannya atau mekanisme dan prosesnya lebih kurang sama dengan yang ada di Cina itu. Sedangkan di Amerika Serikat ya, yang saat itu masih menjadi negara jajahan Inggris, ternyata sejak saat tahun 1612 ketika Raja James I dari Inggris, Raja James I berarti tahun 1566 hingga tahun 1625 membuat lotre untuk memberikan dana ke daerah Jamestown, ya negara bagian di Virginia. Kenapa? Karena di daerah Jamestown itu di Virginia bagian di negara bagian Virginia itu adalah tempat permanen bagi orang-orang Inggris, sehingga dana yang masuk ke sana adalah sebagian besar sumbangan atau pendanaannya dari Raja James tersebut yang memberikan kemudahan bagi orang-orang yang ingin mendirikan tempat-tempat perjudian seperti lotre, kasino dan sejenisnya. Pajaknya mahal hingga akhirnya perkampungan atau tempat tinggal orang-orang Inggris yang ada di sana itu menjadi lebih makmur jika dibandingkan dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Hal inilah yang membuat masyarakat itu mulai terlena dan mulai terbuai. Kenapa? Sebabnya orang-orang banyak diuntungkan dengan yang namanya perjudian, terkait dengan pendapatan, keuntungan yang berlipat ganda, bahkan pajaknya juga sangat gila-gilaan dari tempat judi tersebut. Akhirnya pada saat itu juga banyak sekali orang yang ingin coba-coba untuk sekedar mengadu nasib dari yang namanya perjudian ini. Kemudian waktu terus berjalan hingga akhirnya di tahun 800 orang sudah mulai mengenal kartu, ya kartu remi itu. Ada beberapa pendapat yang masih kontroversi dari permainan kartu ini. Ada yang mengatakan dari Persia, ada yang mengatakan dari Eropa, bahkan ada yang mengatakan dari Cina. Ya, tapi banyak pendapat yang mengatakan bahwa permainan kartu remi itu berasal dari Cina, walaupun ada beberapa modifikasi kemudian disempurnakan oleh bangsa Eropa dan akhirnya sampai ke wilayah-wilayah di dunia seperti saat ini, termasuk Indonesia. Kemudian zaman modern akhirnya masyarakat sudah mengenal yang namanya perjudian melalui televisi, di mana pada saat itu poker itu sudah mulai diperkenalkan ya oleh negara-negara yang maju, dan poker sudah menjadi program TV di beberapa negara. Akhirnya masyarakat dunia sudah mulai tahu yang namanya poker itu. Kemudian di tahun 1700 itu ada sekitar orang-orang kaya menengah ke atas gitu, itu bermain yang namanya game roulette atau permainan roulette, ditemukan oleh Blaise Pascal. Dan game roulette ini sebetulnya adalah konsepnya merupakan mesin bergerak abadi atau perpetual motion machine. Akhirnya disalahgunakan oleh masyarakat sekitar dan dijadikan sebuah alat perjudian ya yang bernama roket itu. Dulu sebetulnya di game-game HP jadul itu sebetulnya ada yang namanya game ini, yang mirip-mirip dengan perpetual machine itu ya, mesin bergerak abadi, tapi disalahgunakan oleh masyarakat hingga akhirnya timbullah perjudian. Lagi-lagi masyarakat kecanduan akan hal itu. Lalu kemudian sejak kapan judi online itu ada? Nah, menurut beberapa ahli, judi online itu mulai diperkenalkan di tahun 1990-an, tepatnya di tahun 1994. Ya, sejak kapan dan siapa yang pertama kali mencetuskan? Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa saat game online tahun 1994 itu dimulai saat Barbuda dan Antigua yang ada di Amerika Utara, Kepulauan Karibia itu ternyata mengesahkan dan meloloskan undang-undang pemrosesan bebas terkait dengan perjudian online itu. Kenapa tujuannya? Tujuannya adalah untuk meraup pajak sebanyak-banyaknya dari penyelenggara game online tersebut, dan akhirnya menjalar dan terus menyebar luas ke seluruh dunia game online pada saat itu. Karena setiap masyarakat yang ingin bermain judi online itu pada saat itu masih belum mahal seperti sekarang ya, beda dengan slot, beda dengan game-game yang lain, dan banyak keuntungan yang didapat oleh mereka dalam tanda kutip, bandarnya, kemudian sistemnya, algoritmanya, pengedarnya, bahkan ada yang menang sampai ratusan juta rupiah kalau dirupiahkan. Itulah yang membuat masyarakat akhirnya penasaran, kecanduan, dan akhirnya tidak bisa terlepaskan dari yang namanya perjudian. Walaupun sebetulnya ilegal ya, tetap saja yang namanya judi tidak dibenarkan, alasan apapun itu.
Kemudian kalau di Indonesia, judi itu mulai diperkenalkan oleh VOC yang datang sekitar tahun 1620-an dengan membawa beberapa kartu remi, dan akhirnya mereka bermain, diperkenalkan, dan sejak saat itu orang di Nusantara sudah mulai mengenal yang namanya perjudian. Walaupun sebetulnya sebelum era VOC di Indonesia itu ada beberapa judi juga yang tidak dibenarkan, seperti sabung ayam yang saat ini masih ada dan masih digandrungi oleh masyarakat. Hingga akhirnya masyarakat Indonesia mengenal judi, awalnya judi kartu, kemudian seperti dadu, dan banyak sekali perkembangan perjudian yang sebetulnya prinsipnya sama. Kalau judi itu siapa yang menang, ya dialah yang dapat untung dan dapat uang berkali-kali lipat. Semakin banyak taruhan yang dilepaskan, semakin banyak juga keuntungan yang akan didapatkan. Begitu kan prinsipnya. Tetapi sebetulnya itu adalah trap atau jebakan yang besar. Katanya Bang Haji Roma Irama, kalau menang dalam perjudian itu awal dari sebuah kekalahan. Nah, kita kembali kepada topik permasalahan kita, yaitu judi online di Indonesia itu kenapa kok sampai saat ini masih terus merajalela, dan mungkinkah ada sebuah sistem yang besar di situ? Ya silakan sobat simpulkan sendiri. Tapi yang jelas sistem kerja judi online banyak sekali yang tentunya menjadi pertanyaan, ya kenapa Kominfo dalam hal ini itu berani memblokir situs-situs yang dalam tanda kutip situs-situs dewasa, tapi game online ini sampai saat ini pun masih belum diblokir. Ada apa di balik semua ini? Apakah mungkin itu adalah sistem yang sangat besar, atau mungkin ada keuntungan yang sangat besar? Ya silakan Anda simpulkan sendiri. Sebetulnya cara kerja game online yang paling populer kan adalah slot, ya. Slot itu biasanya kita harus mendaftar dulu, membuat akun, kemudian memverifikasi data, kemudian kita harus mendepositkan beberapa uang, sejumlah uang, dan itu akan dikelola oleh bandar di balik semua itu. Dan kalau misalkan uangnya sudah ditransfer, maka akan dikembalikan dalam bentuk uang virtual, dan uang virtual itulah yang digunakan oleh para pemain slot untuk deposit, kemudian bisa digunakan untuk permainan judi online yang berupa slot atau apapun itu jenisnya. Semakin banyak orang yang bermain, semakin besar juga kemungkinan untuk menang. Ya walaupun sebetulnya semuanya adalah tipu-tipu dari sebuah sistem. Semuanya itu dikerjakan oleh algoritma. Kalau algoritma itu kan if then, jika maka. Jadi semisalkan Anda sudah melakukan pembayaran deposit berkali-kali lipat, sudah ratusan juta rupiah, maka sistem akan membaca. Sesekali Anda deposit dan bermain, pasti Anda akan menang. Tapi mungkin hanya cukup satu kali, bukan berkali-kali. Maksimal 1 atau 2 kali Anda akan menang, karena algoritmanya terbaca. Dan algoritma itu sesungguhnya tidak benar-benar ada. Itu semuanya sebetulnya dikendalikan oleh sistem yang ada di dalamnya, baik itu mesin ataupun manusia yang terlibat di dalamnya. Begitu kan sebetulnya. Dan sebetulnya hanya ada 2 cara menang dalam perjudian slot. Yang pertama, Anda diberikan kemenangan oleh bandar. Yang kedua, Anda menjadi bandar judi online, judi slot itu. Hanya itu cara untuk menang. Walaupun Anda tangkas, Anda misalkan banyak berlatih, tetap aja akan kalah pada akhirnya. Dan sebetulnya mereka dalam tanda kutip bandar-bandar itu membayar influencer, kemudian mengiklan dan membuat website yang menarik penggemar agar mereka berbondong-bondong untuk mencoba judi online slot itu, hingga akhirnya mereka kecanduan. Tapi entah kenapa pemerintah di negara kita itu seolah acuh tak acuh dalam masalah ini, padahal ini merupakan hal yang sangat meresahkan bagi masyarakat dan bisa membuat bangsa Indonesia menjadi rusak masa depannya. Apalagi pemuda-pemudanya juga kecanduan game online. Silakan simpulkan sendiri, apakah ada sistem yang besar di balik itu semua, atau mungkin ada sesuatu yang lain. Mudah-mudahan kita tidak terjadi yang namanya kecanduan kepada game online. Yang namanya judi apapun itu nggak dibenarkan dan pasti bisa merusak generasi muda bangsa kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau misalkan ada kata-kata salah dan ada kalimat yang kurang tepat, referensi yang kurang tepat, silakan koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.